membuat kami sangat bersyukur karena ini anak pertama kami. Jadi kami ingin berbagi kebahagiaan ini dan sepertinya waktu yang tepat karena sudah masuk bulan keempat. Gimana? Kalau ngidem nih sebelah sini nih, yang ngidem bukan aku. Apa kamu ngidemnya? Ngidemnya main aja sih. Ngidemnya main motor, main sepeda. Ngaprik. Cuman kalau makanan sih udah pasti kamu ya, Nadine tuh jam sekali makan sih ya. Hampir sejam sekali. Jam sekali makan, tapi nggak ada spesifik mau apa ngidam apa sih, enggak. Apa ya kamu ya? Enggak sih, kalau ngidam pokoknya kalau lagi lihat sosial media, terus lagi ada review makanan, sekarang dimasak. Sekarang mau makanan nih, kan lagi di lapar nih, biasa gitu tuh. Biasanya langsung, oke kita cari makanan itu. Tapi lebih dari 4 bulan ini paling banyak makanan yang paling aku lagi bicara terus tuh makanan Indonesia. Makanan Indonesia itu biasanya yang paling atas, baru yang berikutnya yang kayak rebus-rebusan, jadi gadoin wortel, pokoknya yang ada manis-manisnya sama buah yang manis-manisnya, terus rebus-rebusan tuh seperti kayak brokoli, kentang, tapi kentangnya pun juga cuma direbus aja, nggak diapa-apain. Kemudian spaghetti pun juga spagettinya bumbunya nggak makan cuma spagettinya aja, jadi emang sukanya tawar-tawar, nggak ada spesifik sebenarnya. Tapi kalau makanan lebih suka makanan Indonesia. Terus kalau tawannya 4 bulan yang lalu, maksudnya akhirnya aku hamil. Terus untuk bulan pertama, bulan kedua memang kami tidak kasih tahu siapapun kecuali keluarga inti, karena memang kita juga masih menjaga kekuatannya si janin ini juga gitu, karena rada cepet terdistract banget kalau di dalam 4 bulan tuh kayak pengen turun, pengen main, banyak pengennya gitu. Jadi udah lebih baik selama 2 bulan pertama aku hanya di kamar aja, di lantai 2, dan selama 2 bulan itu Dimas yang nganterin makanan aku ke kamar, karena kebetulan kamar kita cuma ada di lantai atas, dan Dimas yang nganterin makanan itu ke kamar pagi, siang, malam. Jadi aku melek, suami udah bawain roti nih, ya terus melek lagi, udah bawain biskuit nih gitu. Jadi aku merasa biskuit kamu selalu ada, biskuit selalu standby dia. Ya jadi makan ya palingan untuk 2 bulan pertama benar-benar nggak boleh keluyuran sama sekali, dalam arti naik turun tangga terus menerus gitu. Jadi aku benar-benar 2 bulan di dalam kamar aja, di lantai atas aja. Lalu udah palingan kalau ada teman-teman yang nanya tentang enak nggak atau mual nggak, kalau untuk 3 bulan pertama pagi siang malam konsisten enak, tapi nggak sampai muntah atau mual-mual gitu. Tapi juga yang memicu aku untuk lebih kayak mual gitu, atau akan menjadi muntah itu biasanya bau cucian sama bau shampoo. Jadi aku cari bau yang jadi aku nyari yang tidak ada wanginya, semua itu aku ganti, semua shampoo, sabun cucian, semua saya ganti yang nggak ada wanginya, sama semua organik gitu, yang natural, karena kan banyak teman-teman yang udah bikin yang natural gitu. Nah Dimas nggak cokokin untuk pakai kayak gitu, jadi kan kalau diperlukan kan kecium tuh baunya kan, jadi kayak dia juga harus ikutin apa yang aku mau, ya bau-baunya semua wangi itu bau untuk 3 bulan pertama. Tapi sekarang udah bisa ngomong kayak begini, kalau dulu mungkin agak susah ya. Sebenarnya kalau jadi bapak siaga juga nggak tahu ya siaga apa enggaknya ya. Karena apa ya, emang pas awalnya tuh nggak tahu juga gitu, pas Nadine ngasih tahu kalau dia hamil, kenapa juga masih main-main terus kan.
pokoknya bawaannya tuh mau main, ada waktu kosong dikit main gitu. Terus begitu dia kasih tahu dia tuh ya oke. Terus yang saya tahu itu kan di trimester pertama ya yang rentan-rentannya. Jadi ya gimana caranya kita harus menjaga itu sama-sama. Ya udah deh, jadinya ya udah saya melayani dia, ya bukan melayani siapa ya, memanjakan lah ya, memanjakan dia untuk bisa menjaga si calon baby ini, si janin ini. Jadi kalau dibilang siaga apa enggak, manjanya terus dong sampai nanti memanjakan akunya. Iya, tenang aja. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau siaga apa enggak nggak tahu sih. Gimana ya? Enggak ya, nggak tahu sih. Ya karena kan ini pengalaman pertama Pertama kita, sih. jadi masih banyak dapat teguran-teguran kecil dari orang tua, dari teman-teman kompleks, bilang jangan banyak jalan, jagain. Jadi ya udah kita sambil belajar. Terus apa yang harus dikurangin, seperti nggak boleh minum kopi. Aku udah hampir 4 bulan nggak minum kopi, teh, pedes-pedesan, ya coklat aja lah. Coklat kan yang manis-manis itu pasti cari, tapi yang jadi kita nggak rebutan kopi. Biasanya rebutan, kalau sekarang udah yours semuanya, silahkan. Yes, sebenarnya karena udah masuk 4 bulan, dokter udah tahu banget ini jenis kelaminnya seperti apa gitu. Tapi bilang, jangan kasih tahu, surprise buat kita gitu, nggak boleh gitu. Kita pun juga nggak mau tahu Kak. Jadi yang dipersiapkan adalah barang-barang yang semua netral. Warnanya netral, terus kita juga sebenarnya juga belum menyiapkan banget sih ya barang-barangnya ya. Belum sih, kita belum bikin apa-apa. Karena kita juga nggak mau, dan takutnya kita udah nyiapin, ternyata kita salah nyiapin. Jadi kita nunggu dulu aja sih, lebih tepatnya. Dan kita juga nggak berani kan, maksudnya kalau dulu mungkin kita bisa ke suatu tempat kayak suatu mall gitu untuk nyari-nyari barang, penjualan kan, karena di kondisi kayak begini, pandemi ini kita agak takut untuk jalan-jalan ke tempat-tempat umum, terutama untuk Nadine. Jadi ya kita sebisa mungkin kita masih, jadi kita hold dulu untuk cari-cari barang-barangnya, tapi kita sudah palingan searching aja kayak apa nih yang kita mau nanti ya, kayak gitu-gitu. Iya, aku udah 4 bulan sih nggak ke mall. Lebih lah. Lebih ya, aku ya sih, aku lebih. Iya, lebih. Ada kali 6 bulan nggak ke mall. Jadi ya yang palingan yang dipersiapkan ya, karena kemarin kan kita announce-nya pas ulang tahunnya Dimas. Jadi yang bisa kita persiapkan untuk momen spesial ini ya salah satunya potong rambut kayak gini. Ini seumur hidup ini perdana aku nggak pernah potong rambut sependek ini. Terus ponian, coba cek deh foto-foto, gak ada yang kayak begini poni-ponian. Ini kita sama nih siap ponian nih. Makanya kita nyiapin pampers saya dulu, sama susu. Pampers ya itu pasti mau cewek mau cowok semua bisa pakai ya gitu. Terus palingan ya buat masyarakat ya itu aja sih, tulisan Dirgahayu. Terus ada foto itu USG-nya, calon ayah yang ada di rumah aja semua. Kayak Dirgahayunya aja juga udah 17 kan kemarin gitu. Apalagi ya, benar sih udah itu aja sih. Yang pertama-tama sih kalau cewek atau cowoknya memang itu udah kesepakatan kita berdua, memang kita tidak ingin tahu gender anak kita ini apa. Bukannya kita merahasiakan, enggak, tapi memang kita berdua juga nggak tahu. Kita memang pengennya nanti begitu lahir keluarnya cewek atau cowok, nah itu yang kita syukuri, kita terima. Dan karena memang kita berdua pun mau cewek mau cowok kita suka gitu, terutama saya suka anak kecil. Nadine juga emang udah ingin sekali punya momongan, mau cewek mau cowok. Katanya dia malah pengennya kembar cewek cowok. Jadi oke, berarti kita sepakat kita nggak boleh tahu. Jadi itu pun jadi tebak-tebakan buat kita, kayak ayo kalau kita tebak-tebakan ini cewek cowok, pilih kamu apa, pilih aku apa. Jadi kita juga sama-sama masih menerka-nerka gitu. Kita pengennya surprise ini sampai di nanti anak kita lahir ya. Iya, lahiran. Terus kalau pisang kejutan video itu memang kamu memang itu ya gimana? Iya, jadi memang karena kan ini Dimas lagi syuting film, jadi memang rada sulit dapat waktu kosong gitu. Jadi aku ngambil momen pas dia ulang tahun, kebetulan kemarin kosong. Sebenarnya sangat sederhana banget sih, itu pun juga yang ada cuma teman-teman kompleks aja sama keluarga ya. Dan kita tetap pengen
khususnya sih aku sih, karena aku kan di rumah terus, jadi cuman boleh ngetik ya sebatas di dalam rumah aja gitu, bisa bongkar perintilan barang-barang yang ada di rumah yang bisa aku pakai buat kejutan, karena memang kita mau 6C juga jadi sebuah yang spesial, sama at least ada yang dirayain sedikit lah, di celebrate sedikit lah dengan udah mau masuk ke angka 4 bulan. Kebetulan juga pas Dimas ulang tahun kemarin itu memang udah baru masuk angka 4 bulan gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lihat videonya. Oh, kalau video yang kejutannya baru mau aku masukin besok atau bisa sih di YouTube Langkah ND. Tapi kalau 1-4 bulan plus ngasih tahu aku ada kejutan sedikit untuk Dimas, aku buat kayak glow itu, terus ada perintilan-perintilan kecil di dalam salju itu aku bikin sendiri. Itu memang aku bikinin untuk Dimas dan ada untuk kedua orang tua kami. Nah itu aku videoin semua di Langkah ND. Jadi kalau teman-teman mau lihat videonya atau visualnya seperti apa, bisa dilihat di Langkah ND di YouTube gitu. Jadi ya kalau reaksi itu sebenarnya reaksi yang di video itu saya sok cool aja gitu karena malu. Iya, kalau di kamera flat, tapi sebenarnya gitu, nggak tahu tuh. Tapi mungkin ya karena kemarin tuh kan habis syuting kali, jadi masih capek badannya, terus baru bangun tidur aku langsung buat kejutan, jadi mungkin reaksi ke kameranya ya cuman oh iya, oh bagus, oh keren, ngerti Dimas emang begitu. Malu aja karena malu. Kalau Like a Princess, kamu gimana? Ya aku sih ngerasain dimanja, tapi tambahin lagi deh boleh, atau diperpanjang juga boleh, jangan PPKM aja diperpanjang, kamu diperpanjang, manja-manjanya. Sebenarnya yang paling posesif itu Misha sama Marcel. Mereka sampai kalau mau naik mobil aku harus di belakang, nggak boleh di depan. Terus makanan dari kedua orang tua kami dikirimin terus, karena PPKM kemarin kita udah beli makanan dari luar, jadi pada masak. Papa lagi bikin roti terus kalau papaku bikin roti. Kalau dari keluarga Dimas memang makanan tuh selalu standby ada di rumah, jadi kita dikirimin makanan terus. Itu full attention dari keluarga kami. Tapi kalau untuk hal-hal detail itu Misha sama Marcel sebenarnya. Mereka antusias sekali sama apa lagi ya, kalau Misha tuh berapa kali nganterin, kayak kemarin Misha nganterin aku untuk check up, karena kebetulan Dimas berhalangan ikut, jadi Misha kemarin yang nganterin gitu. Terus harus duduk di belakang, nggak boleh di depan gitu. Kalau Marcel posesifnya nelponin mulu sih. Nelponin perkembangannya seperti apa, terus orang tua makanannya nggak boleh sampai vitaminnya gitu. Karena aku juga lupa gitu kalau minum vitamin gitu. Nah biasanya Marcel tuh. Kalau orang tua mereka non-stop sih kirimin makanan ke kita. Dimanjain. Terima kasih orang tua kami. Iya, makasih. Ya. Ya kurang lebih gitu. Sebenarnya itu udah pasti kita udah pikirin gitu ya, terutama pada saat kita menikah pun pasti kita juga udah berpikir kan tujuannya untuk menjadi orang tua gitu. Kalau persiapan psikis apa yang kita siapin secara mentally, sebenarnya kita pastinya hanya bisa berdoa, dan kita pastinya juga hanya bisa diskusi satu sama lain aja. Tapi kalau kekhawatiran untuk saat ini sih kami rasa belum ya. Cuman khawatirnya gimana caranya dia bisa menjadi anak yang sehat, anak yang berguna dan bermanfaat nantinya buat banyak orang. Yang pasti sih seperti itu. Dan yang kita sebagai orang tua pastinya dari didikan orang tua kita juga, kita harus menjadi sahabatnya mereka, kita harus menjadi temannya mereka, kita harus bisa membimbing mereka dengan baik. Nah itu yang mungkin yang kita akan tiruin adalah ya apa yang kita dapat dari orang tua kita juga, pastinya seperti itu. Dan
bagaimanapun juga dan yang kita pelajari, orang tua kita itu selalu mendampingi kita dan mensupport kita apapun yang kita melakukan gitu kan. Jadi mungkin itu pun yang hal yang pastinya akan kita lakukan kepada yang nantinya menjadi anak kita pasti akan mendukung dia apapun keputusannya dia, kita akan mensupport dia apapun dari hobinya dan keinginannya dia. Ya kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport dan menjaga mereka gitu. Jadi sampai sejauh ini yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa membimbing dia dan merawat dia hingga mensupport apa yang dia sayangi, apa yang dia sukai. Nah itu aja sih yang kita siapin dari mental sih masih sejauh ini itu. Tuh, kalau khawatir sih belum ya, kamu gimana? Kalau khawatir ya, nah, untungnya kita berdua tipe orang yang nggak mau terlalu jauh dulu mikirnya sebenarnya. Sebenarnya cuek ada, cuek tinggi sih, tapi juga di dalam kecuekan kita mikirin sebenarnya, kita punya sistem di dalam otak kita sendiri nih. Jadi kalau untuk nanti kalau punya anak seperti apa, kita belum terlalu memikirkan akan bagaimana, apakah kita akan kehilangan waktu kita berdua atau nanti kita nggak punya waktu untuk istirahat. Ya pasti itu otomatis sih, kalau udah punya anak pasti akan begitu. Terus aku akan mungkin lebih mood swing, jadi mungkin lebih cepat nangis mungkin, atau lebih stres gitu. Itu pasti, itu setiap menjadi ibu baru pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Nah, tinggal posesif gak? Pasti akan posesif ya, itu udah pasti semuanya gitu. Tapi ya untungnya ya karena kita bukan tipe yang terlalu jauh mikirnya apa yang dihadapi, ya itu yang di depan kita aja dulu sekarang. Tapi kita punya plan sebenarnya gitu. Nanti pada saat itu terjadi ya kita akan coba cari solusinya gitu. Tapi yang benar-benar yang menjadi berapa kali obrolan adalah mendidik anak seperti apa, bukan kita nanti akan kehilangan banyak waktu atau kurang istirahat, karena itu hal yang wajar yang dihadapi orang tua baru gitu ya, apalagi punya anak baru, banyak pertanyaan, mungkin banyak ada yang kita melakukan keputusan yang salah, itu wajar. Tapi banyak bertanya bagi yang sudah melewati proses ini sebenarnya gitu. Tapi kalau nyari waktu berdua ya gue nanti dicari aja gimana caranya gitu. Jadi kita sebenarnya masih memikirkan untuk saat ini aja dulu ya. Iya, untuk kedepannya nanti kita lihat nanti, tapi kita berusaha yang terbaik lah. Iya, itu dulu sih. Kalau kekhawatiran di masa pandemi pasti ada banget. Tapi itu dia makanya ini selama ini Nadine juga masih jaga-jaga banget, dan itu sebabnya juga kenapa kita nggak bisa bertatap muka dengan rekan-rekan media semua, karena kekhawatiran itu juga yang kita rasakan. Karena di satu sisi juga, gimana ya, kita takut aja sih ya, karena walaupun udah vaksin atau belum vaksin, tapi kita nggak pernah tahu sejauh apa virus ini bisa bermutasi. Jadi kita lebih menjaga untuk itu sih. Itu yang pertama. Terus untuk nama kita gimana sih? Kalau nama sebenarnya sebelum saya hamil kita tuh punya udah banyak diskusinya lah. Kita udah banyak diskusi nama bagus, tapi bukan untuk nama anak, tapi buat kita punya keinginan pengen bikin film sebenarnya. Gitu, maksudnya kita pengen buat sebuah karya, baik itu film, baik itu puisi, baik itu apapun itu gitu. Kita punya beberapa nama gitu, dan ada beberapa nama yang selalu terucap gitu. Jadi pada saat karena masuk 4 bulan ya kita baru diskusiin untuk nama bagaimana nih, dan itu aja yang kita suka gitu. Tapi memang masih sambil berjalannya waktu, dan nanti kita akan sering berkomunikasi sama si baby. Kalau nanti tiba-tiba dia kicking, dia suka nama itu ya, kita dipilih, kita balik lagi ke si baby-nya, dia mau nama yang mana gitu, dan merespon pertanyaan kita. Karena kita berdua percaya kalau sering diajak ngobrol, dia pasti akan tahu nih kalau lagi diajak main, diajak ngobrol, atau
atau disuruh ini suruh ibunya lagi capek terus kamu jangan banyak gerak nanti diajak ngobrol mungkin dia akan diam. Aku percaya banget itu bisa kejadian sih, nggak tahu ya mungkin dia masuk dari ibu yang udah terus jadi balik lagi ya kita udah mempersiapkan tapi balik lagi ya untuk si bayinya dia mau yang mana.